Ya, saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar, dan di sana sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak, terlalu banyak menghamba kepada peraturan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada seluruh jajaran pemerintahan di tengah posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak boleh dijadikan pembenaran atas kenyataan. Masih banyaknya rakyat yang hidup dalam tekanan ekonomi. Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan negara bukan terletak pada peringkat global semata, melainkan pada kemampuan negara memastikan keadilan dan kesejahteraan dirasakan secara luas oleh rakyat. Indonesia saat ini berada di peringkat ke-8 ekonomi terbesar dunia, sebuah capaian yang diakui secara internasional. Proyeksi global bahkan menempatkan Indonesia sebagai calon kekuatan ekonomi 5 besar, bahkan 4 besar dalam 2 dekade mendatang. Namun bagi Prabowo, angka-angka tersebut tidak memiliki nilai strategis apabila tidak diikuti dengan pemerataan. Pertumbuhan yang terkonsentrasi dan tidak menyentuh lapisan bawah justru berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan melemahkan kohesi nasional. Dalam konteks inilah Prabowo menyampaikan seruan tanggung jawab kolektif kepada seluruh struktur kekuasaan negara. Ia menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan bangsa bukan tugas pemerintah pusat semata, melainkan kewajiban seluruh unsur pimpinan, mulai dari menteri kepala daerah hingga lembaga yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Seruan ini memperlihatkan upaya Prabowo untuk mendistribusikan tanggung jawab politik dan administratif secara merata, sekaligus menutup ruang saling lempar tanggung jawab yang selama ini kerap terjadi. Pernyataan tersebut tidak berdiri sendiri. Prabowo mengaitkannya dengan evaluasi kinerja internal pemerintahan yang sedang berjalan. Ia mengungkapkan bahwa laporan dari Menteri Keuangan Purbaya menunjukkan masih adanya menteri dan pejabat yang belum bergerak dengan kecepatan yang dibutuhkan. Informasi ini menandai adanya ketegangan antara urgensi persoalan ekonomi dan respons birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya sepadan. Dalam pandangan Prabowo, keterlambatan bukan persoalan teknis, melainkan risiko serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Prabowo menilai bahwa kelambanan birokrasi membuka ruang bagi inefisiensi, pemborosan anggaran, dan penyimpangan kebijakan. Dalam sistem pemerintahan yang kompleks, setiap penundaan keputusan berdampak langsung pada distribusi sumber daya dan efektivitas program. Karena itu, ia menekankan bahwa kecepatan kerja harus menjadi standar baru dalam birokrasi negara, bukan sekedar target administratif, melainkan wujud tanggung jawab terhadap rakyat. Dalam pernyataannya, Prabowo juga secara terbuka mengakui bahwa Indonesia belum sepenuhnya cakap dalam menjaga dan mengelola kekayaan nasional. Pengakuan ini menempatkan persoalan tata kelola sebagai isu sentral, bukan pelengkap. Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang merata. Menurut Prabowo, masalah ini bukan terletak pada kekurangan potensi, melainkan pada kelemahan sistem pengelolaan dan pengawasan. Isu korupsi muncul sebagai salah satu titik tekan utama. Prabowo menegaskan bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan secara langsung menggerus kemampuan negara melindungi rakyatnya. Dalam kerangka pemikirannya, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi ancaman terhadap keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi. Setiap kebocoran anggaran berarti berkurangnya kapasitas negara untuk menyediakan layanan publik dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Penegasan ini diikuti dengan komitmen terhadap ketegasan penegakan hukum. Prabowo menyatakan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap pejabat yang gagal menjalankan amanah. Pencopotan pejabat diposisikan sebagai langkah korektif yang diperlukan untuk menjaga disiplin dan integritas pemerintahan. Ia menekankan bahwa pertimbangan politik, afiliasi partai, atau latar belakang identitas tidak akan menjadi penghalang dalam proses evaluasi kinerja. Langkah ini mencerminkan upaya Prabowo membangun pemerintahan berbasis hasil. Dalam pendekatan ini, kinerja dan integritas menjadi ukuran utama. Menggantikan kompromi politik yang kerap mendominasi dinamika birokrasi, pesan yang ingin disampaikan jelas. Jabatan publik adalah mandat rakyat yang menuntut tanggung jawab penuh dan kesiapan untuk dievaluasi secara terbuka. Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti pentingnya mengamankan kekayaan negara melalui pembenahan regulasi dan penelusuran aset. Pemerintah pusat, menurutnya, sedang melakukan langkah-langkah untuk menutup celah kebocoran dan memastikan bahwa kekayaan nasional berada di bawah kendali negara. Peninjauan ulang peraturan yang dianggap membuka ruang penyimpangan
menjadi bagian dari agenda tersebut. Dalam kerangka ini, negara berupaya memperkuat posisinya sebagai pengelola utama sumber daya, bukan sebagai pihak yang tersubordinasi oleh kepentingan sempit. Namun pernyataan ini juga membuka ruang bagi pengawasan publik. Dalam tradisi jurnalistik, komitmen kebijakan selalu membutuhkan pembuktian melalui implementasi. Penelusuran aset dan revisi regulasi akan diuji oleh sejauh mana langkah tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata dalam distribusi, kekayaan, dan penegakan hukum. Keberhasilan tidak diukur dari jumlah pernyataan, melainkan dari dampak yang dirasakan masyarakat. Perhatian khusus diberikan Prabowo terhadap Papua. Ia menegaskan bahwa Papua harus diperlakukan sebagai wilayah yang membutuhkan keadilan ekonomi dan pengakuan struktural. Dalam pernyataannya, Prabowo menempatkan Papua sebagai cerminan tantangan pemerataan nasional. Kekayaan alam yang besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak disertai kebijakan distribusi yang adil dan sensitif terhadap konteks lokal. Pendekatan ini menandai pergeseran narasi dari pembangunan fisik menuju keadilan ekonomi. Prabowo menekankan bahwa negara harus hadir untuk memastikan bahwa sumber daya Papua memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Perspektif ini menempatkan kesejahteraan sebagai fondasi integrasi nasional, bukan sebagai efek samping pembangunan. Secara keseluruhan, bahwa pernyataan Prabowo menggambarkan upaya penegasan arah pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, disiplin, dan efektivitas. Dengan menuntut tanggung jawab kolektif dan menekankan kecepatan kerja, Prabowo berupaya membangun standar baru dalam pengelolaan negara. Pertumbuhan ekonomi diposisikan sebagai alat, bukan tujuan akhir. Sementara kesejahteraan rakyat ditempatkan sebagai ukuran utama keberhasilan. Bagi publik, pernyataan ini membentuk ekspektasi yang jelas. Komitmen yang disampaikan di ruang publik akan diuji oleh konsistensi kebijakan, ketegasan dalam menghadapi kepentingan yang menghambat reformasi, dan kemampuan negara menerjemahkan visi ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks inilah pernyataan Prabowo menjadi lebih dari sekedar pesan politik. Ia menjadi kontrak terbuka antara negara dan rakyat, yang legitimasi dan kredibilitasnya akan ditentukan oleh hasil yang terukur di lapangan. Sebagai penutup, pidato Presiden Prabowo ini harus dibaca sebagai peringatan keras bagi seluruh elit kekuasaan. Pengakuan bahwa Indonesia kaya tetapi belum mampu mengelola kekayaannya secara disiplin adalah sinyal bahwa masalah utama negeri ini bukan potensi, melainkan tata kelola dan integritas. Seruan untuk bergerak cepat, bersih, dan tegas tidak boleh berhenti sebagai narasi moral, tetapi wajib diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Kritik yang layak disampaikan adalah bahwa komitmen penindakan dan pembenahan harus dibuktikan lewat hasil, bukan sekedar pernyataan. Saran bagi pemerintah adalah memperkuat pengawasan, menutup celah korupsi dari pusat hingga daerah, serta memastikan pejabat yang lamban dan menyalahgunakan kewenangan harus disingkirkan tanpa kompromi. Terima kasih sudah berkunjung dan menyimak analisis ini di channel Geoekonomi Politik. Dukungan Anda sangat berarti untuk terus menghadirkan pembahasan kritis, tajam, dan berbasis kepentingan publik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, semoga akalmu semakin sehat.